Halo semuanya, saya Siva Safitri dari SMA 55 Jakarta. Dari video ini, saya akan menjelaskan mengenai 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, yang pertama ada Kabinet Nasir. Kabinet Nasir itu masanya dari 6 September 1950 hingga 21 April 1951. Nah, partainya adalah Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Program kerjanya Nasir ini adalah yang pertama, memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan yang kedua adalah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Peristiwa penting atau keberhasilan pada masa Kabinet Nasir ini adalah Nasir berhasil memasuki Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60. Alasan runtuhnya Nasir ini adalah adanya mosi tidak percaya atau meminta tuntunan atas program membentuknya DPRD. Nah, yang kedua itu ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini masanya dari 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Partai Kabinet Sukiman ini adalah koalisi dari Partai Masyumi dan PNI. Program kerjanya itu ada yang pertama adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat, yang kedua meningkatkan keamanan, serta yang terakhir melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dengan menandatangani Mutual Security Act atau MSA. Tujuannya yaitu dengan bantuan pertahanan dan ekonomi. Karena Sukiman menandatangani MSA itu tadi, dia akhirnya dilengsarkan karena itu dianggap melanggar atau mengkhianati politik luar negeri bebas aktif. Karena kabinet Sukiman itu lengser, akhirnya digantikan oleh yang kabinet ketiga, yaitu adalah kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo ini masanya dari 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo ini termasuk ke dalam Kabinet Zaken, yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dalam partai politik tertentu. Program kerjanya yaitu adalah melaksanakan politik bebas aktif, 2 meningkatkan kemakmuran rakyat, 3 pelaksanaan otonomi daerah, dan keempat mempersiapkan pemilu. Peristiwa penting pada Kabinet Wilopo adalah yaitu demonstrasi 17 Oktober 1952 yang dimana maksudnya demo rakyat kepada parlemen karena dianggap telah mencampuri urusan internal TNI. Nah, akibat lengsernya Wilopo ini karena adanya peristiwa Tanjung Morawa, di mana di peristiwa tersebut adanya perebutan lahan perkebunan di Deli Serang antara polisi dan petani. Nah, yang keempat yaitu adalah Kabinet Sastra Amit Djoko I. Nah, di mana masanya itu dari 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kabinet Ali ini dikoalisi oleh Partai PNI dan NU. Programnya itu ada meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengkaji hasil keputusan KMB, membebaskan Irian Barat, serta membentuk panitia persiapan pemilu. Peristiwa penting pada Kabinet Ali adalah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika. Akibat lengsernya adalah karena NU dan partai lainnya menarik dukungannya kepada Ali karena PM Ali dianggap gagal menyelesaikan konflik di pucuk pimpinan KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat. Selanjutnya, kabinet yang kelima itu adalah Burhanuddin Harahap. Masanya itu dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Partainya yaitu adalah Masyumi. Program kerjanya yang pertama adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah yaitu dengan memberantas korupsi, melaksanakan pemilu, mengkaji perjanjian KMB, serta membatalkan Uni Belanda Indonesia. Nah, peristiwa penting atau keberhasilan pada zaman Kabinet Burhanuddin itu adalah penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilihan DPR. Nah, pemilihan DPR ini dilaksanakan pada 29 September tahun 1955 yang memenangkan 4 partai yaitu ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, tahap kedua adalah pemilihan anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk menyusun UUD baru menggantikan UUD sementara 1950. Akibat lengsernya itu adalah karena Burhanuddin dianggap telah selesai melaksanakan tugas-tugasnya. Masanya itu dari 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Partainya itu adalah koalisi dari Masyumi, NU, dan PNI. Program kerjanya itu adalah pembentukan Provinsi Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi daerah, dan mempercepat terbentuknya DPRD, serta merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Peristiwa pentingnya adalah kita berani membatalkan KMB. Nah, Soekarno sendiri yang menandatangani pembatalan KMB pada 3 Mei 1956. Nah, akibat lengsernya adalah adanya perpecahan antara Masyumi dan PNI dalam kabinet. Oke, yang terakhir ada Kabinet Juanda, itu masanya dari 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Program kerjanya itu adalah melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar dan memperjuangkan Irian Barat. Keberhasilan dari Kabinet Juanda ini adanya deklarasi Juanda, yaitu isinya tentang perjanjian mengenai luas perairan Indonesia yaitu 12 mil. Nah, itu dia 7 demokrasi liberal. Nah, jadinya kita
akhirnya Juanda lengser. Nah, kita tuh udah nggak pakai demokrasi liberal lagi karena dianggap terlalu ke barat-baratan dan kita tuh nggak cocok. Nah, akhirnya kita menggunakan demokrasi terpimpin. Nah, Presiden mengeluarkan dekret demokrasi terpimpin pada 5 Juli 1959 dan juga Undang-Undang 1950 udah nggak dipakai lagi. Kita kembali ke Undang-Undang 1945.